Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan perjalanan waktu menelusuri sejarah sebuah gagasan. Gimana sih pertanyaan tentang keberadaan dewa itu berkembang selama ribuan tahun? Penting buat dicatat ya, ini bukan soal benar atau salah, tapi murni untuk memahami evolusi pemikiran manusia. Yap, bener banget. Ini tuh bukan pertanyaan baru yang muncul di era internet loh. Ini adalah salah satu perdebatan filosofis paling tua dalam sejarah manusia. Akarnya, wah jauh lebih dalam dari yang mungkin kita bayangkan selama ini. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih kita semua sepakat dulu soal definisinya. Ateisme itu intinya adalah ketiadaan keyakinan akan dewa. Udah, sesederhana itu. Ini titik awal kita buat menjelajahi sejarahnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari bisikan-bisikan keraguan di dunia kuno. Terus kita akan lompat melewati abad pertengahan yang didominasi otoritas agama, langsung ke titik balik besarnya, era pencerahan. Disitulah akal jadi bintang utamanya, sebelum akhirnya kita mendarat di era modern, di mana sains menawarkan banyak perspektif baru. Oke, kita mulai perjalanan kita dari masa lalu yang jauh banget. Ternyata ya, mempertanyakan keberadaan dewa-dewi itu sama sekali bukan fenomena modern. Benih-benihnya itu sudah ditanam ribuan tahun yang lalu. Jadi, coba bayangin deh, di zaman ketika semua hal mulai dari petir sampai gagal panen dijelaskan pakai mitos dan dewa, tiba-tiba ada beberapa orang yang mulai mikir, masa sih? Pasti ada penjelasan lain. Mereka mulai mencari jawaban yang sifatnya alamiah, bukan ilahiyah. Nah, yang keren dari kutipan ini tuh kedengarannya modern banget kan? Protagoras di sini nggak bilang dewa itu nggak ada, tapi dia jujur mengakui keterbatasan pengetahuan manusia. Ini adalah bentuk skeptisisme awal yang jadi fondasi penting bagi banyak pemikiran di masa depan. Sekarang kita bakal lompat jauh ke depan, melewati ribuan tahun di mana pemikiran itu didominasi oleh otoritas. Kita sampai di era pencerahan, sebuah titik balik yang benar-benar radikal dalam sejarah pemikiran Barat. Era ini, wah benar-benar ngubah semua aturan main. Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Kita pindah dari dunia di mana jawaban itu dianggap datang dari atas ke dunia di mana manusia justru didorong untuk mencari jawaban sendiri lewat akal dan bukti. Pergeserannya itu dari percaya saja, jadi ayo kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia momen kuncinya. Era pencerahan itu menciptakan semacam ruang aman intelektual. Tiba-tiba, ide-ide yang sebelumnya dianggap tabu atau bahkan berbahaya, sekarang bisa didiskusikan secara lebih terbuka. Ruang debat publik mulai terbuka lebar. Dan sekarang kita masuk ke era modern, di mana ada satu kekuatan baru yang masuk ke panggung dan mengubah percakapan ini selamanya, yaitu sains. Coba kita lihat, ada teori evolusi yang ngasih kita cerita tentang dari mana asal-usul makhluk hidup. Ada kosmologi Big Bang yang jelasin gimana alam semesta ini dimulai. Dan ada juga kemajuan dalam neuroscience yang mulai membuka kotak hitam di kepala kita, yaitu kesadaran itu sendiri. Jadi, poin krusialnya begini, sains itu nggak secara langsung bertujuan buat menyangkal agama, tapi sains menawarkan ya semacam buku panduan yang berbeda untuk memahami dunia. Sebuah kerangka penjelasan yang nggak butuh campur tangan ilahi untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam. Wah, kita udah jalan jauh banget ya, dari Yunani kuno sampai laboratorium-laboratorium modern. Yuk, kita coba rangkum sebentar, gimana sih sebuah ide itu bisa berevolusi seiring waktu? Jadi, inilah alur ceritanya. Dimulai dari bisikan-bisikan keraguan yang jarang terdengar, lalu jadi perdebatan panas di era pencerahan, sampai akhirnya sains modern datang dan menawarkan kerangka berpikir yang sama sekali baru. Ini adalah evolusi pemikiran yang luar biasa banget. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Sejarah ateisme itu pada dasarnya adalah sejarah tentang keberanian bertanya. Perdebatan yang dimulai oleh Protagoras lebih dari 2000 tahun lalu ternyata masih bergema sampai hari ini. Ini nunjukin ke kita semua kalau dorongan manusia untuk terus bertanya, untuk menyelidiki, dan untuk paham itu adalah kekuatan abadi yang terus ngebentuk dunia kita.